Oke, karena sudah jam 4.10 seperti yang kita janjikan, berarti kita akan mulai sesi webinarnya. Hari ini bukan saya yang jadi pengisi acaranya, tapi teman saya namanya Mas Ojan. Nanti dia akan presentasi atau memaparkan seperti yang sudah taruh di poster kita, kenapa traffic website itu bisa turun gitu. Nah, nggak usah lama-lama, waktu dan tempat Pak Sojen dipersilakan. Oke, ya. Selamat sore teman-teman semua yang sudah hadir dan terima kasih di acara webinar dari Essential Agency ini. Nah, ini kita akan sedikit membahas mengenai traffic website turun. Nah, di sini dari teman-teman, siapa yang udah punya website kira-kira dari pesertanya, boleh nunjuk atau komen lah ya, terlebih dahulu ya, di kolom komentar. Jadi di sini, ya, kita akan membahas mengenai traffic website turun dan ini cara mengatasinya. Oke? Nah, ini pertanyaan banyak orang ya, kenapa websitenya akhir-akhir ini banyak turun, kemudian juga banyak drop dan lain-lainnya, ya sangat ganggu KPI masing-masing, tim SEO ataupun terhadap penjualannya masing-masing. Oke, jadi di sini teman-teman yang mengalami performanya turun, jadi kita akan membahas apa aja di penyebab umum dan bagaimana memeriksanya dan juga langkah-langkahnya agar performanya kembali stabil. Mute, Mas. Oh iya, terima kasih. Jadi pada saat kalian merasa trafficnya turun, itu hal yang pertama kali kalian lakukan adalah melakukan proses pengecekan terlebih dahulu ya. Jadi pengecekan ini, penurunan ini biasanya disebabkan oleh sebagian besar ya dari core website, dari core update dari Google, ataupun juga tren yang sedang turun, yang sedang berlangsung, ataupun juga dalam momentum liburan ini. Jadi kalian bisa mengeceknya melalui situs-situs ya seperti search engine journal ataupun di search console, di search status dashboard tersebut. Jadi nanti kalian bisa buka website tersebut. Nah itu ada informasi menarik mengenai update algoritma ataupun setelah update itu biasanya dari website search engine journal akan membahas apa aja yang berubah, kemudian apa langkah-langkah yang harus ambil seperti itu. Dan juga yang paling valid adalah dari search console dashboardnya tersebut. Nah, di situ kalian bisa membuka rincian-rincian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar update algoritma. Biasanya per tanggal atau per bulan di sana ada. Seperti itu. Oke. Dan selanjutnya juga yang kedua, kalian juga harus memeriksa data di Search Console. Jadi buka tab kalian ya di Search Console kalian. Nah itu juga dilihat apakah ada penurunan impresi dan juga klik dan juga posisi rata-rata di bagian performance. Jadi di bagian performance di Google Search Console kalian itu harus dicek apakah ada penurunan biasanya di rentang waktu perbandingan sebulan atau 7 hari atau bebas lah. Jadi nanti dilihat performanya apakah ada penurunan atau tidak. Kemudian juga periksa juga halaman-halaman mana yang menurut kalian ada penurunan di Search Console tersebut dan yang kata kunci mana juga ya kurang lebih yang mana mengalami penurunan performa. Nah, kemudian juga kalian jangan lupa cek juga adanya peningkatan error atau tidaknya ya seperti 404, redirect atau masalah indexing lainnya di halaman pages. Nah, itu biasanya banyak di halaman pages itu kalau kita buka halaman mana yang jadi kendala biasanya kalau saya pribadi atau dari Essential sini ya menemukan seperti halaman 4, kemudian redirect ataupun canonical dan lain-lainnya. Itu pertama isu teknikal yang harus kalian perbaiki terlebih dahulu. Yang harus kalian lihat terlebih dahulu untuk diperbaiki ke depannya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian juga setelah melihat dari data Search Console, kalian juga harus melihat evaluasi
konten yang dibuat. Di sini kita ada bagikan ya, seperti misalkan kalian sudah update mempunyai konten lama, nah itu harus setelah dilihat di GSC itu kalian harus memperbarui ya kurang lebih data yang ada, kemudian tanggal, informasi di dalamnya, dan juga tambahkan nilai-nilai baru seperti insight ataupun infografis dan contoh-contoh aktual lainnya. Itu bisa kalian modifikasi konten yang udah ada dengan nilai-nilai tambahan tersebut. Dan juga kalaupun ada update algoritmanya ternyata kontennya ada keyword stuffing ya, seperti pengulangan-pengulangan kata di dalam artikel, itu juga harus dilakukan perubahan, artinya mengganti atau memodifikasi konten secara natural dan juga secara alami dan juga lebih informatif. Jadi untuk perkembangan algoritma sekarang, jadi artikelnya harus berkualitas dan juga untuk digunakan untuk manusia seperti itu, atau human friendly lah seperti itu. Oke, nah kemudian juga kalian di sini setelah melakukan proses audit konten juga jangan lupa audit teknis website kalian. Jadi jangan lupa setelah prosesnya sudah berlangsung semua, ini ada beberapa rekomendasi tools seperti Ahref, Semrush, dan Screaming Frog. Jadi di tools itu akan mengetahui bagaimana kecepatan websitenya, apakah ada penurunan atau enggak, kemudian ada canonical yang salah atau enggak, kemudian ada tag meta duplikat atau struktur link yang rusak ataupun halaman-halaman yang tidak terindeks. Nah, ini pentingnya untuk memiliki salah satu atau beberapa tools ini yang gunanya untuk proses audit. Pada saat kita misalkan taruh nggak tahu nih masalahnya di mana ya, pertama kali adalah proses audit terlebih dahulu. Masukkan URL-nya di Screaming Frog, kemudian di running segala macam, nah itu kan ketahuan kurang lebih mana-mana yang ada kendala isu. Misalkan taruhlah di sini yang banyak terjadi adalah kemungkinannya memang pemasangannya salah, kemudian adanya banyak meta tag duplikat dan juga struktur internal linknya yang rusak seperti 404 dan lainnya. Oke. Nah, ini mengenai selanjutnya adalah kalian juga harus audit ya backlink di website. Jadi banyak kendala sebenarnya di sini yang kita ketahui, banyak algoritma Google yang terakhir ya, kalau nggak salah dari itu dia menekankan algoritma mengenai spam. Jadi banyak website yang spam itu harap-harap cemas karena akan bakal kena. Nah, itu cara mengantisipasinya gimana sih? Kurang lebih di sini kalian harus mengecek dulu nih kualitas backlink. Ya, jadi kamu bisa mengecek di tools seperti Semrush dan juga Moz. Nah, itu tinggal masukin aja login di dashboard mereka. Itu ada parameter penilaian dari mereka. Misalkan kalau dari Semrush itu ada nilai high, kemudian kalau dari Moz itu ada spam score-nya segala macam. Nah, itu bisa di manage ya, diambil-ambilin, dikumpulin, kemudian juga kalian juga bisa melakukan proses di Safo Tools punyanya Google. Jadi nanti cari aja di Google di Safo Tools, kemudian masukkan email untuk GSC-nya, kemudian lakukan di Safo. Nah, ini disclaimer juga, kalau pada proses di Safo tool ini digunakan, kalian harus berhati-hati. Jadi intinya ada link yang memang hilang, tapi kalian harus mengganti baru, artinya menyiapkan juga dengan nilai yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan link yang di Safo tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya juga ini sangat penting, seperti periksa juga mobile friendly. Nah, mobile friendly sebenarnya sudah cukup lama Google mempermasalahkan ya untuk tampilan mobile friendly ini harus website memiliki tampilan yang mobile friendly. Jadi kalian harus memastikan terlebih dahulu website itu harus memiliki mobile friendly dan cepat dimuat di perangkat seluler manapun. Jadi bisa dipastikan satu website itu bisa digunakan di berbagai device dan tidak ada offset konten atau segala macam di selulernya. Kemudian juga kalian juga bisa gunakan Google Mobile Test Friendly dengan cara melakukan inspek aja halaman di bagian
tab kalian, kemudian juga bisa lihat beberapa pengukuran jenis-jenis device handphone. Nah, itu bisa kelihatan mana-mana yang kiranya tidak mobile friendly akan terlihat di sana. Dan juga bisa muncul isu ini di Google Search Console, bisa dibuka di DSC-nya dan nanti ada muncul tanda merah. Nah, situ ada halaman yang tidak mobile friendly akan dikumpulkan oleh Google secara otomatis. Halaman itu akan terbentuk di DSC-nya. Oke, kemudian juga pentingnya setelah melakukan prosesnya tersebut, kalian juga harus memperbaiki kualitas konten. Jadi jangan sampai sudah melakukan proses audit backlink, website segala macam, tapi lalai terhadap kualitas kontennya tersebut. Jadi di sini harus menekankan pada kualitas pada EAT. Jadi experience, expertise, atau awareness, kemudian trustworthiness itu harus memang dipenuhi ya, salah satu untuk unsur penulisan. Tapi EAT ini enggak semua niche kena ya, artinya ada beberapa niche yang memang diwajibkan untuk fokus pada EAT ini. Kemudian juga kalian juga harus membangun konten pilar, jadi gunakan struktur internal yang baik, di mana ada konten hero di sana yang halaman utama mana, terus ada konten-konten pendukung yang mana, itu harus benar-benar dioptimalkan secara maksimal. Kemudian juga di sini ada optimisasi CTR. Jadi pada saat kalian memperbaiki semua konten yang sudah ada, kalian juga harus melakukan perbaikan judul dan juga meta tag yang lebih menarik, kurang lebih. Angka tujuannya apa sih? Nah, CTR ini memang secara langsung ya akan memudahkan orang yang melihat di tampilan Google membaca meta title dan deskripsinya agak lebih menarik, dan kemungkinan besar dia akan lebih mudah diklik orang, seperti itu. Oke, nah jangan lupa setelah melakukan proses semua itu, kalian juga harus pantau. Artinya jangan hanya kita kita udah diperbaiki, udah kita tinggalkan aja. Nah, kurang lebih ini estimasi waktu yang biasa kita lakukan, itu kita akan mengukur ya, kurang lebih 2 sampai dengan 6 minggu setelah optimalisasi, dan kita lihat proses seperti apa. Dan juga jangan lupa gunakan juga tadi Google Analytics untuk mengecek ya, melacak perubahan traffic dan perilaku pengguna, dan juga kalau memang kalian ada Semrush ataupun ada Google Search Console, itu justru lebih mudah bisa melihat progres. Misalkan taruh minggu ke sini, minggu sebelumnya mengalami turunan, minggu ini diperbaiki, coba nanti dicek di 2 sampai dengan 6 minggu mendatang apakah ada perubahan atau enggak. Kalau memang ada perubahan ya alhamdulillah, syukur, itu ada hasil ya dari yang dilakukan oleh teman-teman, seperti itu. Oke, nah ini juga ada beberapa sedikit klien-klien kita yang kita lakukan prosesnya. Ini to the point aja kita bicara di sini. Ada GenQ di sini juga kita fokus ya untuk melakukan perbaikan di speed, juga perbaikan canonical serta meta title dan meta deskripsi. Jadi setelah kita melakukan prosesnya itu, kita puji syukur ya, alhamdulillah berhasil menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana dalam waktu 1 bulan itu kita lihat query dan search termnya itu agak naik dibandingkan dengan sebelumnya, dan kita berhasil meraih kata kunci konten kunci head saingan dari GenQ ini yang berat, yang tersendiri kan teman-teman, game persaingannya sangat berat. Nah, itu kita berhasil di halaman pertama, dan juga peningkatan traffic dan juga lead pendaftar yang memang menggunakan layanan GenQ ini. Oke. Dan ini juga face mungkin kalian juga sudah pada mengenalnya, di mana ini adalah payment gateway. Ini juga kita kurang lebih treatmentnya agak sama, ada melakukan perbaikan feed, canonical, meta title, dan konten-konten yang duplikat kita akan basmi semua. Kita sudah basmi semua maksudnya. Di sini juga kita lihat adanya peningkatan yang sangat signifikan selama periode SEO. Ini ada tanda panah kan, itu bisa dilihat sebelumnya jauh. Nah, itu ada tanda bukit seperti bukit naik begitu. Nah, itu kita hasil proses SEO yang kita lakukan, dan juga kita dengan adanya kenaikan ini juga user senang, dan lihat dari traffic organiknya juga meningkat, dan isu-isu di dalamnya juga hilang, dan kemudian juga tentunya konversi juga meningkat. Oke, mungkin dari saya itu aja.
Dari teman-teman ada yang mau tanya? Oh ya, ini ada Mas Berman ya. Oke, ini ada pertanyaan. Permisi, saya ada masalah mendapatkan traffic tapi tidak ada klik. Masalah kedua, mengapa traffic mobile lebih kurang bagus ya dari traffic yang desktop? Bagaimana mengatasinya? Oke. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya dari Mas Berman. Jadi, oke, menjawab dari pertanyaan Mas Berman harus dipastikan dulu nih antara Google Analytics dan Google Search Console terkadang memang parameternya berbeda. Kadang bisa aja dari analitik itu lebih besar trafficnya, namun juga jumlah kliknya besar. Tapi yang harus diwaspadai kalau memang jumlahnya itu jomplang banget sih Mas. Kalau jomplang banget gini, misalkan taruhlah trafficnya 1000, tapi jumlah klik 10. Nah itu Mas Berman harus hati-hati. Itu ada yang ngerjain biasanya Mas Berman. Dia pakai bot. Nah itu hati-hati. Biasanya website Mas Berman lagi diincar entah sama siapa lah ya, saya nggak bisa paham itu. Nah yang pasti dia lagi dikerjain untuk memang trafficnya digedein tapi kliknya memang kecil seperti itu. Tapi biasanya sih agak bedanya tipis-tipis sih antara traffic dan klik itu. Nah yang kedua adalah kenapa traffic mobile kurang bagus ya dari traffic desktop, traffic mobile. Nah itu harus dicek juga Mas Berman tadi yang sudah saya jelaskan bahwasannya coba cek mobile friendly-nya, ada isu apa enggak di GST-nya. Itu biasa ada di menunya. Nah, itu akan muncul sih secara otomatis di page-nya atau apa. Kemudian juga bisa diklik inspect halamannya, kurang lebih dicek satu persatu di page mana yang kurang lebih tampilannya itu nggak mobile friendly, artinya offset kontennya keluar dari layar. Nah itu harus dicek juga sih Mas secara manual. Seperti itu. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Kita buka sesi pertanyaannya. Silakan raise aja kalau yang mau bertanya. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Mas Berman, boleh mungkin ada pertanyaan lanjutan atau menanggapi? Oh, sorry, tadi saya baru dari luar. Udah dijawab ya yang di chatting ya? Dijawab. Mungkin bisa diulang lagi Mas Ojan. Iya, saya mohon maaf. Tadi ada Oh kondisi iya, teknis. apa. Jadi gini Mas Berman, kalau memang terjadinya trafficnya lebih besar dari jumlah klik ya, itu bisa aja terjadi sih Mas. Misalkan, tapi yang saya tekankan di sini, misalkan trafficnya nggak terlalu jomplang gitu. Misalkan Mas terima traffic 1000, tapi jumlah kliknya cuma 10 gitu. Nah itu agak jomplang. Kalau memang jumlahnya jomplang itu, ya itu Mas harus cek juga apakah ada traffic unnatural, artinya ada bot masuk atau enggak yang dikerjain gitu. Misalkan bot itu kita pakai jingling atau macam-macam lah ya, orang bisa beli traffic segala macam. Itu yang pertama. Nah kedua juga di sini menjawab pertanyaan Mas, kenapa mengapa traffic mobile lebih jelek daripada traffic desktop. Nah, itu harus diperhatikan juga Mas, kenapa apakah ada isu atau tidak di GSC-nya. Nah, itu dibuka aja menunya dan kemudian juga Mas bisa lihat di tampilan mobile friendly-nya ya, tadi yang sudah seperti diutarakan, klik kanan di halamannya, lihat di bagian ponsel itu dicek satu persatu apakah ada yang mobile, ada yang tidak mobile friendly atau enggak. Palingan gitu sih. Oh ya, baik. Boleh nambah pertanyaan nggak ya? Ya boleh Mas. Ya, permisi. Boleh. Jadi Mas, silakan masih lebih penting mana ya Mas? Kita optimasi website kita ya berdasarkan kategori usahanya. Apakah harus berdasarkan kata kunci baru kita optimasi, atau yang penting websitenya bagus aja gitu dari sisi konten? Bagaimana yang menyikapinya? Nah, iya, oke. Tapi yang terpenting sih menurut saya harus jelas dulu sih, ibarat kata
seperti Mas bangun toko. Mas bangun toko intinya buat apa ya? Intinya harus jelas dulu. Misalkan Mas punya toko bahan bangunan. Nah, intinya Mas harus bisa mapping dulu terlebih dahulu ya mengenai produk-produk apa yang akan dijual. Nah, itu harus melalui riset Mas. Jadi kenapa kita di sini esensial harus ada apa ya SOP khusus ya pada saat customer datang. Nah, itu pada saat kita datang pada saat kita memeriksa website customer, kita harus tahu dulu ini websitenya mengenai apa, tujuan bisnisnya apa, juga pengelompokan kategori bisnisnya apa. Masalah konten itu gampang sih sebenarnya. Konten itu gampang, website itu gampang. Nah, yang pasti tahu dulu tujuannya apa, target marketnya apa, usianya kayak gimana, yang butuh kita apa aja, query-query yang dibutuhkan apa aja. Baru kalau udah ketemu perihal tersebut, barulah Mas bisa susun strateginya mengenai bikin website, kemudian bikin halaman, dan juga bikin konten yang memang bisa ditempatkan kata query-query tersebut sih Mas. Palingan gitu. Oh ya, baik. Thank you Mas. Iya, oke. Udah ya berarti Mas Firman ya. Ya, baik, makasih Mbak. Oke, lanjut ke Pak Doni. Ini mau tanya sendiri atau kita bacain aja pertanyaannya? Udah ya, karena ada pertanyaan baru. Ya, mungkin kita bacain aja ya. Mau tanya bagaimana melawan bagaimana melawan kompetitor dengan kata kunci tertentu, padahal website kompetitor masih baru dan dicek SEO on page-nya juga kurang bagus. Tapi kalau bisa masuk halaman pertama, kira-kira faktornya apa ya? Gimana tuh Mas Ojan? Oke, lalu ya. Mau tanya bagaimana melawan kunci itu. Nah, ini pertanyaannya menarik sih. Jadi pertanyaan agak berat ya. Saya jawab. Tapi ya benar-benar saya jawab. Sebenarnya gini sih Mas, kalian jangan apa namanya, jangan mikirin. Kalau SEO gini intinya, esensinya adalah kalian jangan mikir kompetitor dulu. Ya kompetitor boleh sebagai benchmark kita, bisa kita akan lawan dia segala macam. Tapi satu hal lainnya ya, kita juga harus cek juga. Pertama, biasanya ya yang saya tahu selama saya di SEO ini, nah itu pastikan dulu website baru biasanya ada masa kayak sandbox lah ya. Domain baru itu ada masa sandbox di mana dipendam dulu entah sama Google, walaupun Google nggak pernah secara resmi ya menyatakan di sandbox segala macam, tapi yang kita alami oleh tim SEO spesialis ini biasanya akan ada proses sandbox segala macam. Itu kurang lebih 1 tahunan baru kurang lebih ya, let's say 1 tahun sampai dengan itu bisa apa namanya, bisa berlatih lah ya di Google, itu bisa bersaing dengan kompetitor. Tapi dengan catatan gini, di mana kita juga lihat juga konten-kontennya itu memang apa namanya, memang bagus apa enggak, yang pertama. Yang kedua juga lihat secara off page-nya. Nah, ada juga yang memang oke, kalau memang kontennya kok off page-nya kok jelek ya, tapi kok bisa jadi halaman pertama. Nah, itu dilihat juga apakah on page yang disajikan ini menjawab apa enggak dari Google. Misalkan orang mau nyari apa, nah itu bisa ketemu. Nah, itu juga ada faktor juga, memang ada kecepatan, atau juga mungkin website-nya dari secara brand juga udah hidup ya, intinya udah terkenal, banyak diliput media dan lain-lainnya. Itu sih bisa ada faktor sih yang dimana menurut apa namanya, menurut kita ya, kayaknya on-page-nya jelek deh, kenapa bisa bagus ya segala macam. Jangankan on-page-nya jelek, website yang kayak government aja sekarang Google udah nggak apa namanya, udah nggak mempedulikan, intinya tetap bisa page one sih, karena udah pernah dibahas di acara Search Console itu, ya siapapun berhak untuk page one sih, seperti itu. Makanya kita nggak usah mikirin kompetitor terlalu jauh, kita perbaiki aja diri kita sendiri, di mana websitenya ya udah sesuai dengan guideline Google aja sih, seperti itu. Dari Kak Doni ada follow up pertanyaan atau sudah cukup? Sudah ya. Oke, kita lanjut ke House Indodesign.
desain dan build ini namanya siapa ya? Sorry. Iya, halo Kak. Iya, Sorry. sore. Ini atas nama Stano. Oke, Pak. Matiin ya Monggo. yang website saya. Yang handphone. Ya. Terima kasih buat narasumber dengan Pak siapa Pak tadi? Sorry saya nggak Saya ngikutin. Fauzan, Pak. Oh, dengan Pak Fauzan ya. Tadi yang pertama kali sebelum cek data itu kan tadi ada nge-share slide kan apa step by step untuk ini ya Oh iya. untuk perbaikan SEO. Nah, tadi kan ada cek data, evaluasi kualitas konten. Nah, sebelum cek data tadi yang paling awal itu apa ya, Pak Fauzan ya? Ya, Mbak Kiki bisa tolong dibuka. Yang paling awal ya. Oh iya, ini Pak. Jadi Oh ya, cek update algoritma Google ya. dicek algoritma Google ya. Di sini penting sih Pak untuk mengetahui pertama kali kenapa websitenya turun biasanya. Nah, update algoritma ini biasanya banyak faktor, Oh, entah misalkan memperbarui tampilan ataupun ada memperbarui kebutuhan juga bisa. Misalkan contoh aduh sinyalnya. ya Ya. websitenya website yang suka spam itu harus dibuang-buangin gitu. Itu bisa. Oke. Nah, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan saya itu kan kalau dulu itu SEO itu soal pemilihan kata kunci ya. Dan kalau kita bicara dulu soal gimana SEO itu gimana kita menggunakan kata kunci itu berulang-ulang dalam suatu artikel yang kita publish di website kita. Apakah cara itu masih berlaku atau tidak? Nah, kemudian apakah pencarian orang di Google itu juga sangat dipengaruhi oleh algoritma dari platform lain? Misalkan dia itu punya interest terhadap satu hal tertentu apa di Instagram, kira-kira seperti itu ya, di Instagram atau di Facebook. Nah, terus ketika dia buka di Google, itu kecenderungan hasilnya juga bisa jadi sama atau iklan Google-nya yang Google Ads itu khususnya ya, yang Google Ads itu munculnya itu sama gitu loh. Nah, apakah seperti itu atau gimana, Pak Fauzan? Mungkin itu aja, Mbak Host, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Fauzan. Sorry Pak, suaranya nggak kedengar secara jelas Pak. Oh, itu Bisa diketik aja Pak. penggunaan kata kunci. Apakah kata kunci itu harus berulang-ulang dalam suatu artikel? Katanya paling tidak ketika kita mau mempromosikan website kita atau artikel yang ada di website kita itu menggunakan kata kunci yang cenderung berulang-ulang gitu loh. Dalam satu artikel itu bisa sampai 3, 4 kali, 5 kali disebut. Nah, itu apakah cara itu masih berlaku? Nah, kemudian yang kedua, apakah pencarian atau interest seseorang di platform lain itu juga berpengaruh ketika mereka ini mencari sesuatu di ini ya, atau membuka aplikasi lain di website dan muncul Google Ads, itu akan cenderung muncul ini apa namanya, interest dia di platform lain lah, seperti itu. Kalau yang kedua nggak kedengar Pak mengenai Yang sebelumnya aja dulu, yang kata kunci aja dulu Pak Fauzan. Sinyalnya ya nggak bagus ya.
Oh iya, halo, kedengaran nggak? Ya, Sorry Pak, suara saya tadi sempat tidak kedengar ya. ya, Ah, jadi yang kata kunci. Waduh, sinyalnya nggak bagus nih Pak Fauzan nih. Stano Pak Oktavian. Iya, 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 oke. lihat, Oke, oke, nggak apa-apa. Iya, iya, siap, siap. halo Pak. Halo, Ya, halo, iya, lanjut, lanjut. ya, kedengar ya Ya, suara saya. Sorry, tadi ada sedikit kendala. Saya coba off dulu ya sebentar ya, ya, buat menghindari adanya gangguan komunikasi. Jadi gini, kalau interest itu pengaruh apa enggak? Nah, ini pertanyaan juga menarik, tapi biasanya ya kalau di cara sosmed atau media lain ya sedang ada booming mengenai media berita atau suatu apapun, nah itu biasanya akan pengaruhi sih seperti ada kasus apa di sosmed. Nah, itu biasanya kan orang cari tahunya ya detail-detailnya adanya di berita. Nah, makanya orang akan mencari query-query mengenai uh, apa yang sedang tren. Misalkan kita lihat yang terakhir adalah kan mengenai Tumblr itu ya, pada saat dia ya. Tumblr, nah itu kan ada muncul-muncul query-query khusus tuh berapa harga Tumblr, kemudian Nah, ya warna kayak begitu Tumblr tuh. apa aja. Itu Ya, ya, sangat ya. pengaruh sih Pak. Tapi itu sifatnya momentum, ya bisa dia long lasting sih gitu. Sangat-sangat berpengaruh Pak. Gitu. Oke, 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 oke. Ya. Bapak pertanyaan pertama udah dijawab belum Pak? Udah ya mengenai Yang kata kunci permasalahan. belum, yang kata kunci. Oh iya, berarti Apakah nggak masih kedengeran ya. berlaku? Nah, Ya Pak, ini pertanyaannya sangat bagus. Ya, memang kata kunci pengulangan zaman dahulu ya Pak, sebelum ada algoritma spam ini ada, itu sangat efektif sih. Tapi setelah Google memperbarui algoritmanya, ya maka nggak berlaku lagi sih Pak. Jadi makanya agak hati-hati untuk dalam memilih konten ataupun hire content writer. Di sini Google udah bisa membaca satu halaman ataupun satu post di dalam artikel tersebut atau page tersebut udah secara keseluruhan, karena ada algoritma namanya rank brand itu kalau nggak salah ya. Itu dia bisa baca semuanya sih, apalagi udah ada AI overview dan segala macam. Jadi Google udah lebih pintar sih gitu. oh gitu ya. Jadi Iya. udah nggak ngaruh lagi ya kata kunci berulang itu. Enggak, udah nggak ngaruh. Pastikan, tapi kalaupun misalkan mau menerapkan hal itu, ya saya sih nggak menyarankan ya. Tapi adalah mungkin satu atau dua, tapi nggak sampai 10 atau 20 Iya, item. iya, Jadi iya, nggak, iya, iya. Kalau tetap dulu ada. kan sampai judul isi kayak kayak apa ya, berulang-ulang aja malah nggak ada isinya gitu. Tapi dia bagus pencariannya di Google gitu loh. Iya, betul. Itu sempat dibahas juga di acara kemarin. Kenapa orang Amerikanya ngomong, orang Google developernya ngomong, kenapa kok bangsa Indonesia, maaf ya, banyak yang banyak yang berlaku kayak begini, padahal kan Google nggak kayak begini. Maksudnya penggunaan kata itu kenapa banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu sebenarnya Google sangat pinter sih dalam menghadapi hal tersebut. Makanya dia mengupdate algoritmanya yang baru-baru ini ya. Oh, Jadi, nah itu di take out semua tuh orang yang suka ngepam, pakai ya, ya, keyword, ya. itu namanya keyword stuffing Pak, seperti itu. Oh iya. Ya kebiasaan orang Indonesia suka ngakalin sesuatu lah ya dulu ya. Nah, betul memang
Oke, oke, oke. Terima kasih, ini berharga sekali jawabannya dari Iya, Pak ini ya, Pak Fauzan ya. Chef Makasih Fauzan. banyak, Pak. Ya. Iya, sama-sama Pak. Ini ada pertanyaan juga lainnya ya. Coba saya bacakan dulu. Oh ya, ini mungkin udah nggak keselip ya ini setelah Pak kirim digital. Oke, izin nanya dong untuk sitemap apakah berpengaruh juga untuk SEO? Lalu apakah penggunaan backlink untuk boost SEO masih relevan untuk kondisi saat ini? Nah, ini masalah sitemap itu peta situs ya. Itu sangat 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 penting sih. Dimana kita kalau ada sitemap ini kayak mengumpulkan semua isi website ya, bahasa sederhananya gini, mengumpulkan semua isi website dikumpulkan di dalam apa namanya, di dalam database Google, di GSI-nya Google. Nah, itu sampai Google bisa ngebaca 10 URL yang di crawling isi-isi di dalamnya seperti itu. Nanti sitemap akan mempelajari dan bolehlah ke indeks pelan-pelan. Nanti jangan lupa Google biasanya itu suka sangat apa ya, belajar website baru sih. Misalkan gini, contoh gambaran umumnya sederhana gini, Google gimana cara membaca. Nah, ibarat kata ada orang datang ke rumah, nah itu kan crawlingnya Google akan masuk nih, merayapi. Nah, nanti dia masuk ke dalam pintu, dia akan melihat apakah itu ada meja, ada TV, kemudian dia masuk lagi, apakah ada kamar mandi dan segala macam-macamnya. Itu juga cara bagaimana Google meng-crawling suatu website. Jadi pastikan websitenya itu nggak dalam kondisi no index seperti itu, nggak bisa nggak ke indeks ataupun dihalangi oleh robot teks. Itu juga sangat berpengaruh. Dan sama struktur Slack juga itu sangat berpengaruh, di mana Slack-nya harus mudah dibaca, nggak banyak titik koma atau apa yang Slack yang bahasa-bahasa pemrograman itu agak sulit dibaca seperti itu. Nah, ada pertanyaan kedua, lalu apakah penggunaan backlink untuk boost SEO saat ini sangat relevan ya? Nah, ini pertanyaan cuma jawab ya. Jadi backlink saat ini ya kalau berkata jujur masih diperhitungkan. Tapi ingat teman-teman, kalau mau milih backlink, pilihlah dari provider yang benar-benar percaya yang pertama. Yang kedua juga usahakan cek juga spam score-nya. Itu yang kedua, dan mungkin di HPA bisa lah dikebulin segala macam. Kalau bisa teman-teman juga lihat trafficnya segala macam. Nah, biasanya kalau backlink yang paling mudah gampang. Semakin mahal, nah itu backlinknya makin bagus sih. Tapi kalau teman-teman ada budget kemudian ya mestinya nggak usah takut lah ya, namanya buat investasi ya SEO itu jangka panjang. Beli aja media, dimana kalau udah website udah jadi, udah cakep, udah ada kontennya segala macam, nah sekalian aja itu dipublish di media untuk di review atau segala macam. Nah itu agak lebih efektif ketimbang saya beli satu media untuk placement itu lawan 100 backlink. Nah itu saya lebih pilih media. Kenapa? Karena secara traffic aja dia hidup kan. Kalau yang backlink kecil-kecil lah mungkin saya nggak bisa diukur juga sih seperti itu. Palingan itu sih Mas. Apakah masih efektif atau enggak? Iya. Panjang satu catatan lagi, masih relevan. Misalkan kita bahas mengenai contoh lah ya di sini tentang desain atau apa segala macam ya, kita harus cari-cari backlink yang relevan dengan desain seperti itu. Jangan sampai websitenya desain kita beli backlink tentang masakan. Itu sih Mas. Oke, dari Kak Aldi, Masnya ada pertanyaan follow up atau sudah cukup? Sore Kak Fauzan, thank you banget buat jawabannya. Mungkin follow up dikit ya masalah sitemap-nya. Ini kalau sitemap itu website saya kan bilingual ya, Mas. Jadi ada bahasa Indo, ada bahasa Inggrisnya. Terus terang aja kita udah coba otak-atik ini kok nggak keluar ya. Mungkin ada step yang kelewat kali ya. Saya udah daftarin sitemap.xml-nya di GSC ya, di Google Search Console. Nah itu masih juga belum ini. Udah saya cekin juga scriptnya tuh prioritasnya masih juga nggak keluar. Mungkin ada ini nggak insight nggak? Nggak keluarnya kenapa Mas? Nggak keluar di sini apakah bisa gini? Apakah sitemapnya udah membentuk, udah diupload di servernya, kemudian udah bentuk setup XML atau gimana? Saya mau tanya dulu.
Sudah. Kita pakai XML generator gitu sih dari website Hmm, lah. oke, berarti ini pakai native programming ya? Enggak. Apa? Kita build based on CMS kok, WordPress. Oh, CMS WordPress ya. Nah, Mm-mm. em, ya kalau di sini apa? Tapi udah dimasukin IGSC-nya, Mas? Sudah didaftarkan. Cuma memang dia kadang ada saya cek lagi, saya cek ulang kan XML script-nya. Itu ada yang misalnya kayak bilingual gitu kan, about us sama tentang kami gitu bahasa Indonesianya. Nah, itu kayak duplikat gitu di sama-sama prioritinya sama, cuman bahasanya beda gitu. Apakah karena bilingual websitenya atau gimana ya? Iya, kalau saya ya yang biasa kita lakukan sebenarnya sih jujur ya, kalau memang setnya sebenarnya cuma satu aja sih Mas. Kalau saya pribadi, eh, coba nanti Mas coba hapus dulu setmapnya ya, yang bilingual atau apa. Biasanya kalau ini saya mau kasih tahu dulu, biasanya kalau memang kalau nggak berhasil, biasanya golden apa namanya, dia kayak nggak bisa nge-crawling gitu, tandanya merah, convex apa gimana gitu. Nah itu websitenya dia pada saat apa di start di map dia warnanya merah nggak hijau. Kalau udah hijau aman sih Mas gitu. Panjang hijau di setmap utamanya aman. Nah kalau memang Mas coba nanti dicek aja lagi. Kalau bisa dihapus apa apa dihapus dulu aja apa namanya setmapnya. Kemudian coba gunakan setmap tunggal aja sih Mas. Misalkan www.example.com setmap.xml. Udah itu aja dulu masukin lagi gitu. Nanti pada saat masukin coba dilihat lagi apakah berhasil atau enggak. Tapi biasanya kalau sudah satu setmapnya dimasukin, itu setmap lainnya akan bisa ngikut sih Mas gitu. Kalau secara status sukses sih, udah hijau. Oh, kalau status status sukses sih sebenarnya sih nggak masalah ya. Kalau statusnya hijau nggak masalah. Kalaupun ada kendala-kendala lainnya sih saya nggak terlalu dipikirin gitu. Kecuali memang warnanya merah itu harus diwaspadai nggak bakalan agak sulit-sulit diindeks sih Mas gitu. Gitu. Mungkin kalau yang lain-lainnya untuk ranking atau yang lain-lainnya itu harus ada faktor bukan di sitemap sih. Jadi kualitas konten, umur domain, terus juga backlink juga bisa pengaruh gitu sih. Makanya dari sini kan perlunya apa ya sedikit treatment lah ya dari apa dari teman-teman juga ya ada faktor di mana pada website baru itu cara mainnya jangan nafsu intinya ya ada nafsu pelan-pelan bangun dulu apa namanya tentukan dulu apa yang dia mau kata kunci segala macam di mapping kemudian bangun websitenya kemudian bikin sitemap nah udah umur domainnya udah enak barulah lakukan placement atau media placement gitu itu akan lebih lebih memudahkan sih mas kalau mengenai ngomong masalah ranking atau gimana ya ataupun traffic seperti itu sih mas. Ya. Oke mas Ali mas thank you pertanyaannya mas. Ada follow up lagi Mas? Kali Masnya? Udah cukup? Cukup sih, bentar. Oke, dari yang lain, apakah ada yang masih mau bertanya lagi? Ya, teman-teman yang masih malu-malu, silakan tanya-tanya. Sambil ngobrol aja ya ini menjelang sore. Boleh di chat aja kalau emang nggak bisa online. Oke, buat info aja untuk webinar kayak gini, kita mungkin akan ada lagi, kan mungkin di bulan depan atau bulan depannya gitu. Jadi kalau misalnya memang bapak-bapak, ibu-ibu yang mau apa, tungguin kita sharing knowledge lagi itu bisa ditungguin di bulan berikutnya gitu. Karena kita akan bikin webinar ini setiap bulan kalau memungkinkan gitu. Jadi dan temanya akan berbeda-beda gitu, tingkatan levelnya juga akan berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya teman yang mau tahu tentang SEO kayak gimana gitu, itu bisa ada grupnya kan gitu dan cek-cek aja di Instagram kita karena itu akan ada pengumumannya gitu setiap bulannya tentang webinarnya gitu.
Dan kita juga akan ada sharing konten-konten tentang SEO di dalam grup WA gitu. Jadi stay tune aja di grup WA-nya gitu. Kayak gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kayaknya nggak ada lagi yang bertanya. Mungkin webinarnya kita cukupkan hari ini sampai di sini aja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah mau sharing-sharing juga tentang masalahnya gitu ke kita. Mungkin ya itu nanti next-nya akan ada webinar lagi, jadi ditunggu aja kan. Kebetulan ini udah pada masuk grup kan ya, jadi itu nanti tetap di stay di situ aja karena semua pengumuman akan kita kasih di situ. Sama mungkin kita juga ada IG, itu juga akan update tentang konten-konten tentang SEO sama webinar selanjutnya. Kalau gitu dari saya sekian. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Mbak.